Hi kids, this is Dad. Nggak deng. Ini adalah hari ke-20 berapa ya? Ke-20 Hamin 23 kayaknya. Menjelang resign dan suara gue langsung abis karena gue susah tidur. Tahu-tahu subuh baru bisa tidur. Dan jam tidur lagi kacau. Terus gue cuma tidur sekitar 2 jam. Jam setengah 7 pagi langsung olahraga. Langsung syuting ke sekolahan dan langsung ngajar. Jadi suara gue habis kayak gini nih. Suara gue habis banget. Inilah kalau efek kurang tidur ya. Sekarang tanggal 17 Juli, hari Kamis. Tepat sekitar 40 menit lagi udah menuju tanggal 18. Jadi gue syuting ini di jam 11.20. Hamin 23 kalau nggak salah ya, sebelum resign. Apa aja perkembangannya? Perkembangannya nggak jauh-jauh dari buku digital yang kemarin gue baca. Gue jadi berpikir apakah gue takut kehabisan rezeki atau gue terlalu banyak peluang yang bisa dijadiin duit dan bingung milahnya kayak gimana, bingung nentuin blueprintnya seperti apa, atau mungkin bingung cara misah-misahin yang mana harus gue kerjain seperti apa gitu. Tapi yang pasti gue mau mencoba meyakinkan ya, seenggaknya buat diri gue sendiri. Terus menurut gue terserah deh mau kayak gimana, tapi untuk diri gue sendiri sejauh ini gue gak takut kehabisan duit sebenarnya, gak takut kehilangan rezeki. Dan gue lebih suka istilah kehilangan duit sih, karena kan rezeki banyak banget ya. Seperti episode kemarin yang gue bilang, rezeki itu ada kesehatan, ada nafas, penglihatan, relasi, itu kan rezeki semua ya. Orang tua masih dikasih kesehatan, itu rezeki semua. Tapi lebih spesifik kehilangan duit sih kayaknya enggak gitu ya. Karena sejauh ini gue mencoba untuk memakai duit yang gue punya itu karena emang gue butuh banget gitu. Butuh banget kayak makan, bensin, tol, dan lain-lain gitu ya. Jadi gue lebih ngebudgetin aja. Ngebudgetin duit gue supaya nggak lari kemana-mana. Maksudnya nggak lari hanya untuk memuaskan kesenangan batin gue aja gitu. Karena gue udah lumayan kebanyakan gitu bulan-bulan lalu. Beli inilah. Terus ya mungkin orang tua gue ngeliat uang gue cuman buat kesenangan, nggak juga sih sebenarnya. Tapi maksudnya sekarang emang lagi fase-fase dimana gue lagi mengontrol banget supaya duit gue yang gue pakai ini nggak untuk hal yang macem-macem yang nggak penting selain makan sama kebutuhan hidup aja, dan apa yang perlu dibeli ya dibeli gitu. Contoh misalnya ya makan, lagi-lagi ya makan, terus misalnya kayak ya bensin udah ya hal yang itulah, hal yang basic untuk kebutuhan hidup lah. Dan kopi palingan kemarin kan, karena gue WFC bareng Abadi, bareng Kebi juga kan gitu. Dan sebenarnya ini gue pengen bahas, cuman topiknya kayaknya bakal di video yang berbeda deh. Gue pengen ngebahas, gue jadi keinget pas gue ngomong soal rezeki tadi, soal duit, ngebudgetin dan lain-lain. Gue jadi inget ada kalimat atau ada orang yang gue kenal juga yang dia nggak pengen dia mengeluarkan duit secara happy, secara ya maksudnya sesuka dia, semau dia, yang penting dia happy. Dan seperti itulah cara kerja uang, energi. Kalau kita ngeluarinnya bahagia, pasti hasil nanti bahagia. Cuman sebenarnya topik menarik untuk dibahas sih, karena menurut gua bedain yang namanya lu mengeluarkan duit untuk diri lu bahagia sama lu emang gak bisa ngatur duit aja gitu.
lu emang nggak bisa budgeting duit aja, bedain tuh. Ya kalau kita nggak bisa budgetin duit, ya kita baru dapat duit sedikit langsung beli hal yang bikin bahagia, beli boneka misalnya, beli sepatu, beli apa ini itu. Karena mungkin kita merasa udah bisa hidup, merasa cukup. Dalam artian merasa cukup tuh kayak, bisa lah cukup lah gini-gini. Tapi kita nggak mempersiapkan itu. Kita merasa cukup ya karena mungkin aja kita masih hidup sama orang tua, masih liabilitas rumah ini masih dibiayain orang tua masih kerja dan lain-lainnya. Jadi merasa cukup bukan karena dia pinter ngebudgetin duit untuk dirinya sendiri. Dia bisa misahin duit antara ini untuk kebutuhan dan kewajiban dia, ini untuk bersenang-senang. Kalau merasa cukup dalam konteks seperti itu, ini untuk liabilitas, untuk kewajiban, untuk kebutuhan, dan yang ini untuk bersenang-senang, dan dia merasa cukup dan dia menghabiskan duit yang untuk bersenang-senang ini dengan rasa senang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak bisa mempersiapkan diri, kelak dia akan hidup sendiri, kelak dia tidak akan bergantung lagi ke orang tuanya, kelak dia akan memikirkan pretelan rumah, pretelan cicilan, pretelan asuransi dan lain-lain yang perlu dia bayar. Dan ya harus belajar dari sekarang gitu. Harus belajar dari sekarang gitu. Jadi karena gue tahu orang, gue pernah deket banget sama orang yang duitnya bukan jauh ya, maksudnya gajinya di atas gue jauh. Tapi di pertengahan bulan menuju akhir bulan, yang paling sering gak ada duit atau yang paling sering duitnya habis, ya dia, bukan gua. Karena gitu, ngerasa duit itu akan ngalir terus karena dia ngerasa cukup, dan cukupnya itu pun juga masih dari orang lain gitu. Dan dia gak tahu rasanya ngatur duit sendiri untuk dirinya dan untuk keluarga gitu. Gue tahu banget orang kayak gitu. Makanya gue agak bingung. Sebenarnya nih, gue takut kehilangan duit atau gimana? Karena gue sejauh ini ngeluarin sih bahagia aja. Gue buat jajan, buat makan, buat minum, buat main dan lain-lain. Tapi kayaknya sekali lagi gue bilang, gue tuh bukan takut kehilangan duit, tapi gue takut kehilangan peluang-peluang yang ada di depan mata gue yang bisa gue manfaatin jadi pemasukan gue gitu. Selama gue kedepannya nggak dapat penghasilan rutin dari perusahaan, dari kantor gue, karena gue udah resign. Jadi gue makin giat bekerja, bukan karena takut kehabisan duit atau bukan karena takut duitnya menjauh, tapi karena gue takut gak bisa memanfaatkan kesempatan itu walaupun gak ada duitnya. Hari ini gue udah kerja banyak dengan tujuan, kalau dibilang duit sih, duit masih di nomor 2 lah. Karena nomor 1, ya maksudnya karena tadi gue ngajar, gue udah dibayar di depan gitu, dan akan dibayar di akhir gitu. Jadi emang udah kontrak gitu. Jadi gue gak mikirin gue dateng karena pengen dibayar hari ini, enggak gitu. Gue pun juga syuting tadi di sekolahan gue pagi-pagi itu juga karena ya bayarannya gak hari itu juga, nanti di belakang gitu, di akhir bulan setelah gue udah ngedit video-video udah komplit, udah gue kirim ya, baru dapat duit gitu. Jadi bisa dibilang tadi gue keluar tuh tujuan duit itu nomor 2 lah. Nomor 1-nya karena kesempatan yang bisa gue gunakan untuk bisa tetap produktif, bisa tetap sibuk, bisa tetap kenalan dan ngobrol sama orang baru, orang banyak, yang nantinya ketika gue udah gak kerja kantoran, gue tetap punya energi untuk itu gitu. Gue gak nganggur di rumah seperti episode-episode sebelumnya yang gue bilang gue mempersiapkan sesuatu supaya gak nganggur di rumah doang, biar gue gak cuman bengong nyari kerjaan, enggak. Nah, selanjutnya
ini agak lumayan berbelit-belit ya ngomongin masalah topik pertama ini. Topik kedua adalah gue sepertinya harus mantepin lagi tulisan-tulisan gue dan catatan-catatan gue soal impian gue di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Gue harus bikin blueprint yang lebih komplit, lebih spesifik, karena gue yakin itu bukan cara itu adalah bukan apa ya, bukan suatu hal yang bikin gua kelihatan takut nggak ada pekerjaan, tapi itu adalah hal yang gue yakin ketika gua menulis sesuatu dan menulis rencana secara spesifik, gue punya pegangan, gue punya patokan, dan ya manifestasi lah gitu. Seperti bisnis yang sedang berjalan dan lagi dibangun sama gua, Ocobot, Arizalun. Gua harus fokusin pondasi dan blueprintnya. Selain itu gue juga harus bikin dan matengin blueprint gue sendiri. Karena seperti kata Vino kemarin, si teman gue yang kerja asuransi itu, ya dia bisnis, dia ibaratnya dagang, pasti dia selalu memikirkan hal apa aja yang bisa dia buat jadi duit gitu, bisa dia putar peluangnya untuk jadi bisnis dan pemasukan untuk dia gitu. Dan itu adalah hal yang sangat wajar dilakukan untuk orang-orang yang pengen dapat income tambahan, atau orang-orang yang bahkan gak punya income sama sekali. Jangan gitu deh. Ini seminim-minimnya pengalaman ya, misalnya ya katakanlah ya, ini mohon maaf banget ya, misalnya ya tukang apa, kayak tukang bangunan, kuli, atau mungkin tukang sol sepatu, tukang apalah gitu ya. Ya pasti kan dia di dalam kondisi dia yang sedang terhimpit ekonominya, agak susah, anaknya perlu makan, mungkin perlu sekolah juga, istrinya juga perlu uang rumah tangga dan lain-lain. Pasti kan mereka ada pikiran, apalagi ya yang bisa gue lakuin selain jualan ini, apalagi yang bisa gue lakuin selain nukang misalnya, yang bisa gue jadiin duit. Ya itu hal yang wajar gitu, hal yang wajar. Dan di level kita pun mungkin yang selevel nih, atau lu yang level di atas gue, jauh di atas gue, apalagi udah berkecimpung di dunia bisnis dari lama, pasti kan juga begitu gitu. Apalagi yang bisa gue bisnisin ya, apalagi yang bisa gue peres jadi duit ya. Dan pikiran itu jujur aja semakin terbuka banyak opsi cabang-cabang pikiran yang bikin gue nggak bisa tidur kemarin. Bukannya gue pengen mikirin dan musingin itu, sebenarnya enggak sih, tapi karena nggak ngerti ya, gue nggak bisa tidur sampai pagi tuh. Otak tuh muter terus tanpa gue suruh, dan itu sebenarnya kondisi yang lazim, tapi gue nggak suka gitu. Kan ada orang yang bilang, orang yang ya minta validasi atau ngeklaim otak gue mikir terus. Lu pernah nggak sih pas lagi tidur tuh mikir terus nggak berhenti bla sampai nggak bisa tidur gue gini. Kadang mereka pikir itu keren, tapi kalau gue pikir tuh mengganggu gitu. Kadang gue memikirkan hal-hal yang di luar jamnya. Gue memikirkan hal-hal yang juga belum terjadi, walaupun tujuan gue merencanakan yang seharusnya gue lakukan ketika gue emang lagi siap untuk merencanakan. Misalnya kayak di depan laptop, depan buku gue tulis. Itu sangat mengganggu sih. Tapi sebenarnya dapat gambaran-gambaran baru gue harus ngapain dan gue bisa ngapain ya. Dan ada lagi opsi baru yang gue pikir, kayak ini ide peluang bisnis yang mudah banget, cuman perlu niat aja sebenarnya, nggak perlu modal pun paling ada lah, modal kecil-kecilan lah. Tapi modal niat, modal waktu,
modal otak dan modal skill masarin produk. Lagi-lagi soal produk digital, tapi gue berpikir untuk hal yang beda gitu. Dan gue mikir ini bisa gak ya dibawa ke Ari Jalan dan Ocho. Cuman kayaknya terlalu cepet deh untuk mengganti arah kapal ini gitu. Gue sama Ocho sama Ari kan sepakat mau bikin A. Tau-tau gue bawa ide baru yang lebih mudah dan lebih menarik. Walaupun ya kita jual kuantitas, tapi kayak terlalu cepat untuk berubah gitu. Jadi gue mikir, apa gue garap sendiri ya? Nanti deh kelar gue bener-bener resign di tanggal 8 Agustus, 9 Agustus. Kalau gue jadi ke Bali, ya mungkin gue pikirin hal ini di Bali. Kalau enggak ya gue pikirin di di rumah gitu. Sambil gue nyari-nyari murid baru untuk kursus foto, kursus gitar. Dan kemarin gue udah benerin profil kursus gue sih. Dan gue naikin juga harganya karena gue rasa gue udah emang pas lah sama gue segitu. Gak kemurahan. Dan ya sama butuh duit juga udah pasti dong. Dan ada satu hal lagi yang sedikit menggoyangkan keputusan gue untuk resign ini. Dan lagi-lagi udah terlanjur gue ajuin surat resign dari tanggal 9 Juli kemarin. Adalah soal keluarga. Kurang lebih gue nggak cerita spesifik. Gue cuman pengen nge-spill dikit aja. Ya ada kendala sama bokap lah. Bukan kendala-kendala yang gimana ya, tapi maksudnya katakanlah dia pengen resign lah, kurang lebih kayak gitu. Di saat gue udah ngajuin resign juga. Yang berarti gue juga harus lebih giat lagi nyari pemasukan lain untuk ngebantu nyokap, bokap gitu. Karena sampai detik ini sebenarnya bokap masih kerja juga. Walaupun ya bisa dibilang tadinya dia kerja kantoran, terus dia udah berhenti dan dia jadi pengurus masjid dan jualan makanan-makanan gitulah di kantin kantor itu juga gitu. Dengar-dengar pengen udahan tapi nggak tau lah. Dan sampai sekarang nyokap gue belum tahu kalau gue pengen resign gitu. Tapi yang gue harap ketika nanti gue kasih tahu ke nyokap gue, antara dia ngeliat video YouTube gue yang H-30 sebelum resign, atau gue yang jujur sendiri, karena mungkin dia kedepannya akan curiga, kok gue nggak kantor-kantor ya, kok gue nggak ada syuting ya. Ya gue harap ketika gue jelasin ke dia, ke nyokap, ya nerima sih. Karena toh nyokap harusnya juga tahu kegigihan gue kerja ini itu selama dari sebelum gue kantoran malah. Jadi kerjaan sana sini nggak terlalu macem-macem lah untuk nyari rezeki gitu. Ya walaupun kadang nyokap bilang rezeki gue recehan ya, kan freelance katakanlah recehan ya. Recehan yang ya bisa sekali dapat gede tapi kan nggak tiap bulan ada. Dan layaknya orang tua di generasi 60-an, 70-an, 80-an, 90-an ya. Pasti kan pekerjaan yang diidam-idamkan itu antara pekerjaan pemerintah, BUMN, PNS, bank dan lain-lainnya. Tapi gue udah dari lama berdiskusi kalau gue nggak pengen ngambil pekerjaan di situ. Gue pengen hidup dan bekerja dengan cara gue yang halal, yang barokah, yang kalau kata Panji yang capeknya bikin gue bahagia. Bahagia ngejalaninnya, bahagia duitnya juga pasti. Kalau bahagia tapi nggak dapet duit ya gue juga nggak mau gitu kan. Gitu. Itu udah diskusi dari kapan tahu. Gue bilang ke nyokap, ya walaupun harapan mereka sih adalah gue kerja di PNS lah, apalah, kantoran apa, gue sih kurang ya. kurang
Karena dunia udah dunia udah bergeser, pekerjaan udah bergeser, pekerjaan di pemerintahan pun sekarang kan juga bisa goyang ya, bisa goyang, bisa ya di cut off lah, di lay off lah, apalah bahasanya tuh. BUMN juga goyang dan lain-lain. Ya nggak ada yang tahu lah, nggak ada yang benar-benar pasti jadinya kalau gue bilang ke orang tua gue gitu. Yang pasti adalah semangat kita itu tetap ada, pergerakan tetap ada. Jalan santai, jalan lambat nggak apa-apa, nggak usah lari kalau misalnya capek. Yang penting tetap bergerak, yang penting tetap semangat dan tetap berjuang dengan cara yang cerdas, dengan cara yang halal, dengan cara yang tulus, dan insya Allah ikhlas, nggak korupsi, nggak membuat skandal-skandal yang tidak enak gitu ya. Udah jadi kemana-mana. Oke, gue udah pengen tidur nih. 11.41. Gue lupa lagi gue lupa ngasih link Saweria nih, QR plug ya. Tadi sebenarnya di depan langsung gue taruh, tapi gue nggak sebut nih. Sekarang lagi nih, set gitu ya. Oke. Like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Sampai ketemu di Hamin 22 perjalanan gue, dokumentasi gue sebelum resign.